Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Baik, di 102,8 FM untuk sore hari ini kita akan mencoba kembali menghubungi Bang Ude untuk program kita di program Dialog Sore Ramadan, dan sudah tidak terasa maaf, saya salah menghubungi. Janda yang putih berambut panjang, janda mana? Ya, saya coba menghubungi dulu Bang Ude, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, sudah tersambung kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Bang Ude? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah berada di titik-titik akhir. Sudah hampir selesai. Iya, makin sepi masjid, makin ramai mall. Iya. Apa satunya Sikri? Banyak THR katanya. Oh iya, banyak THR. Iya. Wah, itu Mi, saya tidak sempat di situ Fikri, sorry. Oh iya. Nantilah kita ketemu. Insya Allah. Tidak ada masalah katanya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang memelihara amalia Ramadan. Setelah kita menjalani Ramadan ini, nah apa yang harus kita lakukan, ini akan kita bahas bersama Bang Ude. Namun seperti biasa Bang Ude, sebelum kita masuk untuk pembahasan kita akan mendengarkan dulu pengajian bersama Nanda Sikri. Silakan. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'qul. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Sikri. Ya, tadi baca surah Iya. Al-Fil. Al-Fil, gajah. Ya, saya kayaknya sendiri lagi hari ini. Iya, aku balas gitu dengan mamang itu. Ya. Kemarin dia sendiri. Baik Bang Ude, mungkin kita mengawali dulu terkait dengan Fadilah malam ke-29. Sambil kita menunggu, mudah-mudahan Mamang bisa hadir juga bersama kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Mesra, di mana saja berada, insya Allah sebentar malam kita memasuki 2 dari hari terakhir tarwih kita, yakni malam ke-29, dengan tema untuk seluruh wilayah kota Parepare adalah memelihara amalia Ramadan. Iya. Dengan fadilah malam ke-29, siapa yang beribadah sebentar malam, maka dia akan mendapatkan fadilahnya adalah Allah memberinya pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi aktivitas bagi kuling-kuling dari Tanah Marajaya untuk melaksanakan haji. CD lagi. CD lagi. Belum tentu toto. Aja. Ya. Haji sekarang saja kalau kita beribadah haji itu estimasi waiting listnya itu berkisar 43 tahun ya, baru kita bisa berangkat. Nah, kalau kita mendaftar hari ini, makanya ya ibadah sebentar malam, insya Allah Allah akan memberi kita pahala 1000 kali haji, dan itu haji yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Sudah 1000 yang diterima lagi. Diterima lagi. Karena haji kan ada 3, mardud, mandud, dan mabrur. Ada yang ditolak, ada yang diterima tapi tidak ada hadiahnya. Ada yang mabrur dan diterima dan diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji mabrur itu yang paling tinggi, diterima hajinya dan hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat hadisnya sahih bahwa haji mabrur itu diharapkan kulitnya disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah,
maknanya itu haji mabrur juga adalah haji yang amalannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya kalau dia beribadah maka sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya bertambah dan iman dan takwanya makin meningkat. Nah, itu yang dimaksud dengan haji mabrur. Nah, terkait kita adalah bagaimana memelihara amaliyah Ramadan. Ya, tentunya ini motivasi bagi kita semua insan mesra bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Ramadan itu adalah bulan latihan. Kita dilatih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Artinya makanan kita makan dan minum itu hanya dirubah jamnya. Dulunya kita makan pagi, maka sekarang kita rubah jamnya itu menjadi maghrib baru bisa makan, dan makanannya juga terbatas. Dan kita juga berakhir pada waktu sahur. Itu dirubah saja. Lalu bagaimana ini pola Ramadan kita masukkan dalam 11 bulan ke belakang, maka inilah yang penting bagi kita, karena meraih kemuliaan Ramadan itu penting, tapi jauh lebih penting memelihara amaliyah Ramadan di luar bulan Ramadan. Maka motivasinya adalah jadikanlah 11 bulan itu adalah Ramadan bagi kita. Kalau Ramadan saja kita bagi perokok itu mampu menahan selama 12 jam, kenapa di luar Ramadan, kenapa kita tidak bisa? Berarti pemahaman yang ada sebagian, mungkin juga saya Bang Ude, bahwa Ramadan itu bulan istimewa, setelahnya selesai juga. Salah ya? Selesai juga, enggak seperti itu. Kita itu kan dilatih, digembleng. Kalau PSM itu juara kan latihannya kan porsi latihannya kan ditambah. Iya. Jadi setelah dia latihan maka dia bermain dengan bagus. Maka begitu juga umat Islam, dilatih bangun tengah malam, dilatih untuk melaksanakan ibadah rutin sedemikian rupa sampai 20 rakaat, 8 rakaat sampai 11. Dilatih untuk melaksanakan sholat lail. Itu kan kalau di luar Ramadan, udah latihan itu, kalau kita menganggap bahwa sudah Ramadan selesai, berarti latihan bulan Ramadan tidak akan pernah berhasil. Kita mainnya seperti itu saja, tidak ada peningkatan dan tidak ada kualitas ibadah yang kita rasakan. Sementara Al-Quran membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang beribadah dan beramal soleh. Kuncinya di situ. Artinya artinya untuk melihat Ramadan ini berhasil atau tidak, yang kita lihat setelahnya, bukan Ramadannya itu, bukan Idul Fitrinya itu. Setelahnya. Ya kalau kita Ramadan begini orang taat, ya memang kita diperintah seperti itu. Ya. Tetapi kalau kita mampu mempertahankan itu di luar Ramadan, nah itu yang berhasil sesungguhnya. Bukan di bulan Ramadannya. Di bulan Ramadannya itu memang kita digembleng, dilatih di sini. Bagaimana tarawihnya, bagaimana ketika dia berbagi kepada fakir miskin dan yatim piatu. Tetapi kan ingat, orang-orang miskin kan tidak hanya butuh makan di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga begitu. Kita ini kadang-kadang nanti Ramadan baru pekah berbagi. Akhirnya nanti kita peduli Ramadan lagi. Jadi masa fakir miskin mau makan nanti Ramadan, bagaimana dengan 11 bulan ke belakang? Baik, baik Bang Ude, kita juga menantikan telepon di 0853 9535 0907 untuk ikut berinteraksi meskipun dengan bukan tema yang sedang kita bahas. Ini kayaknya Pinrang sudah membuka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ali. Lembang. Silakan. Sudah membahas masalah bulan Ramadan ya. Ini yang sangat populer ini, bahwa di hari raya Idul Fitri nanti orang yang melaksanakan puasa dengan khusyuk bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Suci ya. Itu dari segi dosa mungkin ya, tapi dari segi fisik kesehatan. Pertanyaan, apakah di dalam tubuh manusia yang melaksanakan puasa dengan khusyuk ibarat bayi, berarti tulang-tulangnya, urat-uratnya mudah kembali atau bagaimana? Diremajakan lagi. Iya, pertanyaannya ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pengertiannya ke fisik juga akan kembali menjadi bayi lagi? Maksudnya kayak gini. Maknanya itu Ramadan itu adalah perintah wajibnya bulan Ramadan adalah berpuasa. Nah sekarang Bang Dimas dengan Insan Mesra, Pak Aldi khususnya,
kenapa kita disuruh berpuasa dan kenapa setelah berpuasa kita Idul Fitri disebut dengan kita kembali kepada fitrah. Iya. Kembali kepada kesucian. Nah, ini pernah diteliti oleh seorang profesor dari Jepang, namanya Yoshimuri Osuma. Iya. Itu meneliti, penasaran kenapa umat Islam setiap Ramadan puasa, apa hebatnya puasa. Ternyata ketika dia melakukan penelitian, Yoshimuri Osuma ini seorang profesor Jepang, ketika meneliti ternyata orang yang berpuasa itu dia menemukan autophagy dalam tubuh manusia yang berpuasa. Autophagy itu adalah sel-sel yang mampu memakan dirinya sendiri ketika dia selama 12 jam atau 8 jam dia berlapar-lapar dan haus. Makna autophagy ini adalah sel yang rusak itu dimakan dengan sendirinya dan digantikan dengan sel yang baru. Maka makna puasa sesungguhnya itulah adalah ketika kita keluar Ramadan, maka tumbuh sel-sel baru dalam tubuh kita, sehingga itulah disebut dengan kembali kepada fitrah. Maknanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi dia kembali terlahir semangatnya karena dosa-dosanya mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Lalu yang paling penting dalam tubuhnya itu adalah ada perkembangan sel-sel baru, sehingga ini yang membentuk nilai kesehatan dalam tubuh lebih kuat, lebih sehat secara fisik, tetapi bukan tulangnya seperti bayi, ya. Iya. Sel-selnya yang dimaksud di sini, sel-sel dimaksud. Itu ditemukan oleh seorang profesor dari Jepang namanya Yoshimuri Osuma, dan beliau mendapatkan hadiah Nobel itu di dunia itu pada tanggal 3 November tahun 2016. Iya. Jadi sekali lagi bukan orang Islam yang menemukan ini. Kita umat Islam hanya menjalankan saja perintah tanpa mau meneliti kenapa kita berpuasa. Itu maksudnya ya, yang ditanyakan oleh Pak Aldi. Jadi bukan fisik. Bukan fisik dalam bentuk bayi. Sebab kita tidak dia seperti itu. Artinya dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang rusak, termasuk sel-sel kanker, sel-sel penyakit apa saja, itu dihancurkan semua, digantikan dengan sel-sel yang baru. Itu yang disebut dengan autophagy dalam tubuh kita. Bahasa Yunaninya itu autophagy maknanya adalah sel yang mampu membunuh dirinya sendiri ketika dia berlapar-lapar. Itu maksudnya. Seandainya Bang Ude fisik, mungkin orang mau puasa semua. Belum mana yang malolo. Itu kalau itu yang dimaksud, berarti itu kita kembali nanti di akhirat. Di akhirat itu kita tidak ada orang yang masuk ke dalam surganya Allah itu orang tua, semuanya anak muda. Jadi kisaran umur adalah 17 sampai 20 tahun, 30 tahun. Begitu saja. Jadi itu nanti berlaku di akhirat dan tidak akan pernah tua-tua dan tidak akan pernah mati-mati. Makanya dalam Al-Qur'an itu disebut dengan al-hayat, hidup. Kalau hidup yang abadi, hidup yang berkesinambungan, hidup yang sempurna namanya hayawan. Itu dalam Al-Qur'an, Dan hidup yang abadi itu disebut dengan akhirat. Hayawan berarti kehidupan yang sempurna. Mungkin kalau dari fisik tidak ada perubahan, cuman ada proses di dalam. Tapi kalau secara agama mungkin bahwa kembali ke bayi itu adalah fitrahnya dosa-dosa kita yang bukan begitu, Bang Ude? Kembali ke fitrah maksudnya adalah seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya kenapa bayi baru dilahirkan itu tidak ada dosa. Kenapa dia wajahnya bercahaya? Kenapa dia lebih gesit? Jadi ada dua makna di sini. Makna seperti bayi baru dilahirkan adalah dosa-dosanya sudah dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan mengukir kembali lembaran yang baru setelah keluar Ramadan. Makna yang kedua adalah fitrah, adalah makna bukan fisiknya yang tergantikan, tetapi sel-sel baru dalam tubuh itu yang tergantikan. Jadi dia jauh lebih sehat ketika dia sudah melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dia dalam fisik seperti bayi, enggak seperti itu maksudnya. Oke, mungkin itu jawabannya Pak Aldi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan boleh kita tunggu, dan yang lain silakan di 085395350907. Bang Ude, kita sudah berada di hari ke-28, malam ke-29. Yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita yang rindu Ramadan ini mau tidak mau harus pergi. Artinya suasananya sudah hilang. Adakah suasana atau hal-hal yang ada di Ramadan itu yang kita bisa dapatkan di 11 bulan setelah Ramadan ini? Ada, Bang Dimas. Bagus sekali ini pertanyaannya. Wah, alhamdulillah kedua nak bagus sih. Iya, bagus sekali karena memang masyarakat juga menunggu-nunggu seperti itu sebenarnya ya. Jadi gini,
Jadi suasana Ramadan itu bisa tergantikan dan kembali kepada Ramadan meskipun Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan itu suasananya tergantikan dengan puasa Syawal. Iya. Satu. Syawal, ya, 6 hari yang kedua ada puasa yang namanya puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Jadi melaksanakan puasa saja di setiap minggunya, di setiap pekannya itu sudah menggiring kembali suasana Ramadan kepada kita. Ya, yang kedua itu adalah puasa Syawal itu adalah kenapa disebutkan orang yang berpuasa Syawal berarti sama kalau dia berpuasa selama 1 tahun. Berarti dalam hari dalam Islam itu kata ayyom ya, ayyom dalam Islam disebut dalam 2 bentuk. Bentuk tunggal dengan bentuk plural. Iya. Kalau dia bentuk tunggal, dia hanya disebutkan sampai selama 30 kali. Tapi kalau dia disebutkan dalam bentuk jama atau plural itu adalah kata yom disebut sampai 360 kali dalam Al-Quran. Berarti orang yang berpuasa Syawal 6 hari ditambah dengan 30 dalam jumlah itulah disebut dengan 360 hari. Berarti dia berpuasa Syawal 6 hari berturut-turut atau diselang-selingi, maka sama kalau dia berpuasa selama 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu masuk kategori antara 30 Ramadan ditambah dengan 360. Iya. Itu matematikanya. Nah, gitu. Jadi suasananya seperti itu. Suasana yang ketiga, kalau waktu di Ramadan kita rajin salat tarawih, maka bisa tergantikan itu. Di luar Ramadan pun kita rajin melaksanakan salat sunnah-sunnah lainnya. Seperti salat tasbih, salat hajat, salat taubat, salat tahajud. Maka itu juga menggiring kita untuk menjadikan bahwa bulan ini adalah masih Ramadan bagi saya. Kenapa? Karena kebiasaan Ramadan tidak pernah saya tinggalkan dan merujuk kepada 11 bulan ke depannya. Lalu yang keempat, suasana Ramadan tetap hadir pada kita ketika kita dulu waktu Ramadan saya sering berbagi. Maka itu juga kita lakukan. Berbagilah kepada sesama agar hatimu terhiasi dengan yang namanya nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hatimu peka kepada fakir miskin, anak yatim piatu, dan tidak ada ibadah yang begitu Allah gembira kepadamu kecuali ketika Anda memperhatikan fakir miskin, anak yatim piatu. Nah, itu. Iya. Ya, Bang Ude, saya ke sholat lail itu. Bisa tidak misalnya dalam satu keluarga itu dimodelkan kayak tarawih misalnya setiap malam salat lail begitu dengan berjamaah supaya suasana tarawih itu masih tetap ada di kita. Iya, justru itu yang dianjurkan untuk keluarga. Itulah tugasnya sebenarnya seorang suami ya. Suami itu ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Giatkanlah keluarga untuk beribadah secara berjamaah. Kasih bangun salat hajat, bangun untuk kita sholat tasbih, ayo kita berjamaah, tidak ada masalah, boleh. Justru lebih bagus dikerjakan secara kekeluargaan seperti itu. Kenapa? Kalau dalam keluarga, karena kalau keluarga sudah dibiasakan maka dia akan terdidik. Dia nanti pisah rumah dengan kita, ada keluarganya juga, dia akan begitu juga. Jadi secara otomatis kita sudah membentuk negara yang kuat melalui keluarga. Iya. Ya, seperti itu. Harusnya ini menjadi tolak ukur ya dalam keberagamaan kita. Dalam sebuah bangsa dan negara, kalau negara mau kuat, itu penanaman nilai-nilai agama dalam keluarga itu harus diberikan fokus yang lebih banyak. Karena negara itu akan kuat ketika masyarakatnya memahami agama dengan baik dan benar. Iya. Oke. Silakan untuk yang lain dan juga boleh ikut berkomentar melalui live Facebook kita di kolom komentar untuk bertanya seputar masalah-masalah mungkin yang ada di seputar Anda terkait iman dan Islam. Saya ke puasa ini Bang Ude. Bagaimana dengan bagaimana dengan puasa Syawal itu sendiri? Ini kan nanti kita akan ketemu dengan kala serta puasa Syawal. Nah, terkadang kan ada di saat-saat akhir-akhir Syawal dia punya kala, sedangkan dia juga kejar Syawalnya. Bagaimana itu? Keadaannya dulu ya. Iya. Ya, harusnya kalau kita merujuk kepada hadis, maka sebenarnya didahulukan yang wajib, baru yang qada. Didahulukan yang wajib, baru didahulukan yang qada, baru yang sunnah. Syawal itu kan sunnah. Ya, sementara qada itu adalah yang wajib. Maka siapa yang berpuasa qada ya di bulan Syawal ya.
Ada 3 kalanya di bulan Syawal. Lalu kalana. Dia bayar di bulan Syawal, maka dia dapat pahala 2. 1 pahala puasa padanya, yang kedua pahala puasa Syawalnya. Dia dapat itu. Kenapa dia dapat 2? Karena dia laksanakan di bulan Syawal. Kebetulan memang ada puasa Syawal di situ. Tapi bukan puasa Syawalnya dikerja. Yang dikerja adalah puasa wajibnya ditinggal di bulan Ramadan. Itu bagus, ya. Yang kedua adalah kalau dia mau mendahulukan Syawal, maka catatlah berapa puasa yang kita tinggal, tulis di kalender, beritahukan kepada keluarga. Sebab tidak ada jaminan umur kita akan kita tidur sebentar malam, tak ada jaminan kita bangun besok pagi. Artinya ajal itu setiap saat datang menjemput kita. Maka kala itu adalah utang. Sementara puasa Syawal bukan utang. Itu harus dipahami dulu dengan baik. Kita mau mengejar misalnya telu kalana. Mau puasa Syawal nih dengan niat saya puasa Syawal 6 hari berturut-turut atau diselang-selingi dengan catatan saya mau dapat puasa selama 1 tahun pahalanya. Karena kan ada juga yang mengejar Syawalnya dengan pikiran kita itu yang keadaannya kan bisa di bulan-bulan lain. Bisa itu dengan catatan bahwa kalau saya puasa begini biar kalau aku dulu tinggal, saya mau dapatkan dulu pahalanya. Puasa Syawal tidak bisa dapatkan pahala puasa Syawal kalau belum tuntas wajibnya. Itu dulu, ya, karena tidak tercatat sebagai 360 hari. Nah sekarang, jadi kalau dia mau laksanakan dulu Syawalnya, baru kadanya di belakang, nah itulah dicatat dulu di kalender, sampaikan kepada keluarga, ada 3 kalaku, baru saya puasa Syawal hari ini, nanti di belakang baru saya puasa qada. Jangan sampai sementara kita berpuasa tiba-tiba ajal datang menjemput nyawa, maka yang 3 ini adalah utang, inilah yang dibayar oleh keluarga. Adapun yang Syawal yang kita tinggalkan tidak dibayar oleh keluarga. Itu maksudnya. Iya. Tapi bisa ya Bang Ude ya diniatkan nebeng, maksud saya begitu seperti yang kita jelaskan tadi, kita berpuasa Syawal terus dinebengkan juga dengan puasa penggantinya itu. Oh, enggak bisa. Antara puasa wajib dengan puasa Syawal. Beda niatnya. Kalau puasa Syawal ya Syawal, tetapi kalau puasa wajib ya tetap puasa wajib. Cuma kalau ada orang puasa wajib di bulan Syawal, dia dapat 2 pahala. 2 pahala ya. Tapi kalau dia puasa Syawal lalu ikutkan wajibnya, tidak bisa. Karena belum ada dalil yang mendukung itu bahwa dia puasa Syawal, puasa wajib juga. Meskipun sama-sama tidak makan dan tidak minum. Tapi bedanya adalah niat melaksanakan ibadah puasa itu. Nah, di situ modelnya. Tidak bisa digabung. Dan ada dijamak puasa. Saya belum dapat dalilnya menjamak puasa. Siapa tahu bisa. Kayak namanya pertanyaan. Iya, boleh. Iya. Boleh kalau kita bertanya, tapi kita patut untuk jelaskan bahwa belum ada dalil yang mendukung. Tapi pikir-pikir pertanyaanmu. Siapa tahu ada insan mesra yang dapat dalilnya, mohon disampaikan kepada kami. Bahwa dalilnya begini Pak Ustaz, boleh menjamak puasa Syawal dengan puasa pada 1 kali saya berpuasa sudah ada semua dua di situ. Saya kembali teringat ke pertanyaannya Pak Adi tempo hari ini. Memang sudah sering kali kita juga jelaskan dan juga kayaknya pasti akan terjadi nih Bang Ude. Bagaimana dengan mereka yang mengkapling lagi nih, terutama ibu-ibu ini mengkapling. Pasti kan kalau Idul Fitri itu pasti ada kapling ya mesti sebelum manu. Itulah makanya Nabi sangat menganjurkan pakai lapangan. Kalau pakai lapangan tidak ada kapling itu. Orang tidak pernah khawatir kehilangan tempat. Kenapa? Lapangan luas. Jadi begini bedanya ya. Kalau kita pakai masjid itu terkotak-kotak kita umat Islam. Tak nampak nilai persatuan di situ. Tapi ketika kita pakai lapangan sangat jelas dan sangat nampak sekali umat Islam bersatu di lapangan, banyak kelihatan. Dan itu memperlihatkan kepada umat lain mereka gentar untuk berbuat sesuatu di luar daripada nalar mereka. Pak Lolo Pak Burung. Umat Islam, umat Islam tidak boleh diintimidasi kalau begini. Lihat ketika mereka sholat di lapangan, mereka imamnya ruku dia ruku, imam sujud dia sujud. Itu satu komando itu. Dicolek senggol bos. Ada telepon nanti dilanjutkan lagi Bang Ude. Pak Dr. Kamal monitor juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ada itu di WhatsApp. Ya, ada apa? Halo? Ada tuh di WhatsApp. Oh, di WhatsApp. Ya. Waduh. Tolong baca. Ada di WA. Iya. Oke. Ada di WA. Sebentar ya, saya lihat dulu. Apa ini? Assalamualaikum Pak Ustaz, aku mau tanya apakah ada badal umrah? Soalnya badal umrah. Ya, aku sudah dikasih begitu sama kakak, setahu aku cuma orang mati. Terkait badal umrah. Iya. Mungkin dijelaskan dulu umrah, yang dimaksud badal umrah, Bang Ude. Saya juga baru dapat istilah ini. Adalah mengumrahkan orang yang memang tidak sempat melaksanakan umrah, dengan catatan satu, yang paling diutamakan memang sudah meninggal dunia. Badal umrah. Iya. Itu diumrahkan. Misalnya ada orang berangkat umrah, kemudian dia titip, tolong umrahkan bapak saya yang sudah meninggal atas nama ini. Bagaimana orang yang badal umrah, orang yang tidak mampu sama sekali? Boleh dibadalkan. Misalnya dia lumpuh, disuruh saya terus, atau dia sakit menahun, tidak bisa kemana-mana, maka ini juga boleh dibadalkan umrah. Bukan hanya orang meninggal dunia, orang hidup boleh selama dia memang sakit dan tidak mampu berjalan atau tidak bisa kemana-mana. Dia punya niat untuk umrah, tapi dia tidak secara fisik, dia tidak bisa, maka dia boleh dibadalkan. Ya, badal umrah boleh. Kecuali kalau dia kuat, dia mampu, dia di kursi roda dan dia bisa dibawa oleh anaknya, ada yang bawa, ada yang dampingi, itu tidak usah dibadalkan. Tapi kalau dia di pembaringan saja tidur, ataukah dia hanya sakit, dia di kursi roda tapi tidak ada lagi yang bisa mengurus dia, maka dia boleh dibadalkan. Itu badal umrah. Iya. Ya. Gini Bang Ude, kayaknya kekhawatirannya karena belum mati tadi, karena saya belum mati. bukan itu maksudnya ya. Memang sangat dianjurkan, memang afdal itu orang yang meninggal dibadalkan, tapi tidak menutup kemungkinan orang yang hidup boleh dibadalkan dengan itu tadi. Ya, catatannya itu ya. Ya, tak mampu fisik lagi berjalan, masih kuat, tidak ada yang bisa dampingi, maka dia sakit, dia tidak ada kemampuan untuk melaksanakan itu, maka boleh dibadalkan. Oke, itu penyair cinta, terima kasih ya sudah bergabung juga. Kita menyapa juga Pak Dr. Kamaluddin Qadir yang setia juga menyimak kita. Oke. Ada Pak Ambologo juga mendengarkan kita. Om Al, ya. Alhamdulillah. Silakan Pak Ambo, kalau ada pertanyaan jangan terakhir baru bertanya. Iya. Oke, boleh dilanjutkan sedikit lagi kayaknya tadi soal coupling sajadah ini. Ya. Jadi kan gini, ada peristiwa Rasulullah SAW berangkat untuk melaksanakan sholat Id, ya, Idul Fitri di lapangan. Nah, ketika itu Nabi ada melihat anak yang menangis. Lalu kata Rasulullah, kenapa menangis? Tidak ada baju baruku ya Rasul. Yeah. Lalu apa kata Nabi? Laisal id liman labisal jadid. Lebaran tidaklah identik dengan baju baru. Jadi sifat Nabi untuk lebaran itu adalah merujuk kepada tanah lapang. Yeah. Kenapa tanah lapang? Karena jauh lebih luas, ya, jauh lebih enak. Itu kan Masjidil Haram itu modelnya kan lapangan, hanya sebagian ada ruangan kecil mungkin. Kalau di sekitaran Ka'bah itu kan luas, bukan tidak tertutup. Yeah. Sama halnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi juga ada yang luas sampai full sampai ke depan. Yeah. Tetapi sifatnya di sini adalah gunakanlah tanah lapang. Kenapa Nabi menganjurkan itu? Karena itu melihat bahasa persatuan. Sekali lagi sebagai syiar juga. Syiar sekali lagi bahwa Idul Fitri itu adalah hanya sunnah saja. Tapi kenapa ketika di lapangan itu bahasa persatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi kita diajarkan untuk bersatu, berpegang teguh kepada tali agamanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau masyarakat Parepare misalnya 2 tanah lapang dipakai saja untuk wilayah Parepare, ataukah setiap kecamatan dipakai dan seluruh 4 kecamatan ini semua di tanah lapang saja, 4 lapangan dipakai, hadirin insya mesra, ketika takbir bergema, apa tidak gemetar dan gentar orang mendengarkan? Luar biasa Bang Ude.
Saya lihat tentaranya Rusia kalau bilang urrah, membayangkan kalau takbir, luar biasa sekali. Kita bagaimana kalau kita kompak, bisa di tanah lapang semua, lalu ketika imam mengatakan wala dhalin, serentak semua mengatakan amin, apa tidak bergetar langitnya Allah? Itu yang kita maksud. Saya bulu-bulu kali. Iya, bayangkan. Saya juga merinding bulu-bulu saya bayangkan seperti itu. Dan saya menginginkan kalau ada pemimpin di masa depan di Parepare bisa lakukan itu hebat itu. Islam akan lebih jadi mercusuar di Parepare. Kenapa Parepare bisa melakukan itu? Seluruh masjid tutup. Kenapa masih selalu dibuka kalau lebaran? Karena kita selalu yang dipertentangkan, yang dipersoalkan. Kurang masuk celengan. Itu bukan itu yang jadi masalah. Materi bisa dicari. Dari persatuan ini kapan bisa kita lakukan kalau bukan sekali setahun? Coba bayangkan itu. Iya. Jadi di luar dari materi itu jangan dulu. Kan ada namanya PHBI, aturlah dengan baik. Iya. Kenapa Anda pakai ada lapangan pray? Jadi muncul pertanyaan yang logo ini, kenapa kita tidak bisa kompak di lapangan lebaran, Pak Ustaz? Apa sebenarnya? Masing-masing kita punya ego sendiri. Ego pengurus masjid lah ada. Mau pakai masjidnya memperlihatkan bahwa jamaah lihat nih pembangunanku di masjid ini. Padahal sesungguhnya bukan itu yang kita mau nampakkan. Yang kita mau perlihatkan adalah persatuan umat Islam khususnya di Parepare. Kenapa tidak pakai lapangan? Ada lapangan pray. Banyak lapangan bisa dipakai. Jangan hanya dipakai main bola itu lapangan, tapi sekali-kali itu tanah gunakan untuk berzikir kepada Allah. Bersujud kepada Allah, bersujud ke bumi, maka didengarkan sampai ke langit tujuh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Kementerian Agama, PHBI, MUI, terus pemerintah kota ini harus urung rembuk Itulah gunanya pemimpin. Kemudian mengakomodir, memanage semua itu. Forkopimda hadir, seluruh imam masjid hadir. Iya. Kok kecamatan ini buka, ada lapangan di situ, ada. Begitu kerjasama semua. Tidak ada yang tidak bisa kalau pemerintah mau. Iya. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengintervensi seperti yang diharapkan dari Pak Ambologo ini. Kalau pemerintah intervensi yang seperti ini harusnya. Iya. Kenapa tidak? Bisa dilakukan. Itu syiar yang luar biasa itu. Masjid itu dipakai kalau cuaca buruk. Iya. Itu ancang-ancang saja. Kalau bisa terjadi ada mendung, baru. Bisa juga Pak Dewan mungkin masukan ke pemerintah, Ambologo mungkin yang komunikasinya dengan Pak Wali misalnya bagus. Yudi, ada Pak Dr. Kamaludin di sini. Iya. Jadi pendengar bisa rekomendasikan saja. Yo Pak Wali, kita bagus kalau kita lapangan kita pakai. Ya. Masa euforia PSM dipakai jalanan sampai tumpah ruah. Betul. Siarnya luar biasa, merah itu jalanan sampai Makassar. Lalu kenapa kita pada saat Idul Fitri tidak bisa memeriahkan dengan bergema takbir di sepanjang jalan? Iya. Pak Dr. Kamal ini sudah memberikan jempolnya, siap dikomunikasikan mungkin artinya mungkin. Kalau Pak Ambo bilang kalau Bang Ude jadi wali kota kasih begitu nanti, insya Allah nanti saya wakilnya. Amin. Oke, ada pertanyaan kembali dari Om Al ini lewat fasilitas Facebook. Siapa yang paling berhak untuk membadalkan terkait badal umrah tadi? Iya, yang paling berhak membadalkan sebenarnya kalau bisa keluarganya. Tapi kalau tidak ada keluarga yang mampu, kasihlah mutawif atau orang yang berangkat umrah. Misalnya ada tetangganya berangkat umrah, ya Bang Dimas ya, tetangga berangkat umrah. Lalu tetangga itu datang kepada kita, gimana, ada nggak orang tuamu yang mau dibadalkan umrahnya atau ada keluarga yang mau dibadalkan? Itu boleh dengan niat, itu niatnya saja Allahumma lakal umrah an. Jadi disebutkan namanya Allahumma lakal umrah an, siapa namanya? An itulah disebutkan atas nama ini. Nah, kita lah berangkat umrah, kita mengambil umrah, berarti yang kita umrahkan adalah orang yang kita sebutkan namanya. Jadi kita melaksanakan pahalanya, kita hadiahkan kepada orang yang kita sebutkan namanya itu. Tapi yang paling bagus berumrah itu tetap dengan umrahnya dia bisa membadalkan orang Bang Ude atau beda bisa. Anunya? Nah, umrah pertama itu masuk kategori wajib ketika sampai di tanah haram. Nanti umrah kedua, ketiga baru bisa membadalkan. Oh iya. Jadi belum bisa kalau umrah pertama. Oh berarti kita cari orang yang sudah berkali-kali. Iya. Kalau bisa juga mutawif. Ya. Kalau mutawif itu. Kalau ada telepon kita angkat dulu. Iya. Penasaran Kak Seding? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, suara perempuan. Tadi masalah taklid, dikatakan umat Islam harus taklid kalau mau salat Idul
Fitri, Idul Adha. Tapi yang saya kan Bang Ude, nah ini umat Islam Indonesia umumnya kayaknya pecah. Karena kaum Muhammadiyah dipastikan Lebaran hari Jumat. Ya. Tetapi sudah ada ketetapan. non Muhammadiyah Lebaran katanya hari Sabtu. Iya. Tapi itu saya nonton. Baru kemungkinan. Belum. Kenapa tidak bersamaan? Kenapa tidak bersamaan Lebarannya? Ya. Kan ada pemerintah yang harusnya menyatukan. Presiden atau bagaimana yang bertugas harus disamakan atau Menteri Agama. Ya. Itu saya sayangkan sekali karena itu tidak bersamaannya, jadi tidak bergema takbirannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi sudah. wabarakatuh. Untuk bulan ini kayaknya ini sudah sering dibahas Bang Ude ya. Cuman mungkin diperjelas lagi lah. Bagaimana memang jalan ceritanya apa ini. Iya. Jadi kan gini, Bang Dimas Insa Mesra, artinya ini memang tidak diberikan memang wacana dalam berbeda pendapat itu boleh, silahkan. Kenapa selalu kita berbeda setiap tahunnya seperti ini? Karena kita tidak pernah memahami bahwa bersalju itu wajib. Sholat Id itu adalah sunnah. Iya. Saya sampaikan dalilnya dulu yang pertama. Dalil yang dipakai adalah ketika Rasulullah memang dalam secara teknologi kan belum berkembang. Jadi dia menyuruh sahabat-sahabat untuk melihat bulan. Ru'yatul hilal. Lalu tidak ada yang nampak. Ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat bulan. Kemungkinan karena terlindung dengan karena mendung waktu itu. Sehingga kata Nabi, kalau begitu genapkan puasamu sampai 30 hari. Oke? 30 hari. Nah, yang kedua, Nabi pernah melaksanakan puasa sampai 30 hari, lalu tidak melihat bulan, lalu mengatakan genapkan puasamu sampai 30 hari. Tiba-tiba jam 1 siang nampak bulan. Kelihatan. Itu sudah hilal. Apa kata Nabi? Batalkanlah puasamu, lalu kita lebaran besoknya. Jadi Nabi pernah menunda lebaran 1 Syawal. Berarti di 2 Syawal. Nah, gitu. Itu riwayat ada. Kemudian yang memakai metode hisab itu penentuan melihat bulan itu hanya berkisar sekitar 1 derajat. Sekian 1 derajat. Kalau dia sudah 1 derajat lebih, maka dia sudah hilal, maka dia lebaran besoknya. Begitu. Jadi ada perputaran dari sinar matahari. Ketika matahari turun, itu kan bersamaan dengan cahaya bulan di situ. Kalau nampak di situ berarti ketinggian hilal hanya 1 derajat, berarti secara hisab maka dia sudah hilal. Maka itu yang dipakai Muhammadiyah, maka dia lebaran besoknya. Tapi kalau di kalangan pemerintah, maka ketika turun matahari di ufuk, maka muncul bulan, itu ketinggian hilal hanya 1 derajat, maka jangan dipakai. Yang dipakai nanti ketinggian hilal itu sampai 3 derajat. Kalau sudah lebih daripada 3 derajat berarti sudah hilal. Dan siapa yang melihat hilal itu juga ditanya, apakah dia orangnya bukan pembohong, tidak kazab. Nah, itu harus ditanya dulu kredibilitasnya, dia melihat hilal bagaimana. Tidak hanya di serta-merta bahwa harus sudah ada yang melihat, apakah tidak diragukan lagi itu bagaimana. Itu dipertanyakan. Bang Ude, tapi kenapa Bang Ude ini kan terjadi hampir setelah pemerintahan Orde Baru. Di Orde Baru itu kan sangat jarang, bahkan cuma 2 atau 3 kali itu anunya. Dan yang kedua ini Bang Ude, saya kenapa itu yang pembuat ini kan salah satu pemicunya ada di kalender. Ya, kenapa itu pembuat kalender tidak bikin kalender Lebaran, bertanya atau tukang hitungnya Muhammadiyah yang pakai? Itu tukang hitungnya itu sebenarnya hisab itu yang dipakai itu. Yang dipakai itu tukang pembuat kalender adalah metode hisab. Yang dipakai metode hisab itu yang dipakai. Tapi kenapa beda? Mengenai masalah ru'yatul hilal itu tidak memakai metode kalender. Dia metode melihat bulan. Jadi kalau yang dipakai kalender itu adalah hisab. Tetapi yang dipakai untuk melihat bulan kalau pemerintah itu adalah ru'yatul hilal. Karena di situ terkadang dalam Ramadan itu ada 29, ada 30. Kan semuanya 29 adalah juga satu bulan, 30 juga 1 bulan. Makanya yang salah itu kalau pemerintah sampai 31. Tidak ada masalah kan?
Nah, coba kita lihat di Muhammadiyah ada ulama. Ya, karena saya pernah berbincang dengan teman, kebetulan dekat rumah kan ada Masjid Muhammadiyah juga. Dia bilang, biar 1000 tahun kita sudah bisa pastikan bahwa tanggal segini nanti ada Lebaran Idul Fitrinya, Ramadannya. Iya, karena dia memakai metode hisab. Jadi jauh sebelumnya itu sudah bisa ditentukan karena dia memakai metode hisab, metode perhitungan. Ya, kalau di Ru'yatul Hilal tidak seperti itu. Jadi makanya beberapa ada pendapat termasuk Khalid Basalamah mungkin dia berpendapat seperti itu ya. Kalau saya ditanya ya saya ikut pemerintah aja. Kenapa? Di pemerintah ada MUI, di sana ada ulama, ada ahlinya di sana. Sama-sama sebenarnya. Tetapi selama pemerintah itu hanya sampai 29 dan 30. Kalau sampai 30 ya sempurna, nggak ada masalah. Yang penting bukan tanggal 31. Kan gitu. Ya, tapi kalau intinya ikut saja, ikut kepada dosa balik pemerintah nama dosa. Makanya Menteri Agama Maftu Basumi itu hari memberikan himbauan, ayo saudara-saudaraku yang berbeda dengan kita, silahkan batalkan saja puasanya, mari kita lebaran besoknya sama-sama. Kan enak kan gitu. Tapi kan tidak ada mau terima yang seperti itu. Dia mau tepatnya 1 Syawal. Iya. Gitu. Oke, satu yang pasti kita sepakat lebaran 1 Syawal. Mau tanggal 21, 22. Kita lebaran 1 Syawal. NU Muhammadiyah dan seluruh ormas Islam sepakat tanggal 21 itu hari Kartini. Itu aja. Ya. Dan lebaran 1 Syawal. Di Natuna Laga. Lebaran 1 Syawal. Iya. Ya, masih ada ini pertanyaannya Ambok Logo ini, tapi saya menghitung waktu. Ya. Bisa tidak dijawab ini Bang Ude dengan waktu ya 3 menit. 3 menit sekalian dengan closing. Apa itu? Tentang tadi kan badal umrah, kalau badal haji. Badal haji. Ya. Iya. Badal haji itu ada ketentuan. Ada hadis Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana bolehkah aku hajikan orang tuaku?" Kata Nabi, "Kira-kira kalau kamu berutang lalu saya bayar, mau enggak?" Kata sahabat, "Mau ya Rasul." Kalau begitu, haji juga boleh dibadalkan. Nah, ketentuannya badal haji ada 2. Tapi yang paling kuat, boleh membadalkan haji orang tuanya, yang penting anaknya sudah haji dulu. Oh iya. Kan gitu. Sama kalau kita umrah kan? Kalau kita mau pergi umrah, ya umrah dulu kita, baru kita badalkan orang tua. Boleh. Jangan langsung begitu datang di Mekah langsung badalkan, tidak boleh. Karena yang datang pertama di Mekah itu memang wajibnya adalah umrah, kita yang umrah dulu. Nanti umrah kedua, ketiga baru boleh badalkan. Tapi kalau orang lain yang membadalkannya bisa? Boleh, yang penting dia sudah haji memang. Kita kasih saja biaya. Kau hajikan orang tuaku. Ataukah ada yang biasanya di sana banyak pelajar ya. Iya. Banyak pelajar. Ada mahasiswa dari Mesir, ada mahasiswa dari Madinah, itu bisa ya, yang cari itu untuk badal. Itu biayanya sekarang kalau saya tidak salah sekitar 20 jutaan ya. Kalau dulu masih 15 jutaan badal haji. Jadi kita kasih saja biaya, tolong hajikan orang tua saya. Ya karena memang berat yang seperti itu. Ya, besok bisa kita lanjutkan Bang Ude mungkin untuk closing karena semakin dekat juga buka puasa. Baik, insya Allah kita closing bahwa sebentar malam kami ulangi 29 adalah 29 Ramadan. Kita memelihara amalia Ramadan dengan ketentuan mari kita jadikan 11 bulan ke depan adalah Ramadan yang sesungguhnya bagi kita. Dengan fadilah siapa yang melaksanakan ibadah sebentar malam 29, maka Allah akan memberinya pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya Bang Ude untuk hari ini bersama kita di dialog sore Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan-pertanyaan belum jelas bisa diulangi lagi besok. Insya Allah kita masih punya waktu. Apakah 1 hari atau 2 hari? Insya Allah. Dan sampai di sini program ini bisa disimak kembali jam 6 pagi tentunya dan juga melalui YouTube Radio Mesra Kota Parepare. Saya Dimas Bang Ude pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.